Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Nabiyana Muhammadan rasulan ila kafatin nas wa anzala ma'ahu al-furqana liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyu habibul karim. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para alimil ulama, para kiai, segenap asatidzah, para hujjah, para tokoh sesepuh masyarakat sekalian, wabil khusus tuan imam kita yang baru saja memimpin sholat isya, taraweh dan witir kita secara berjamaah tadi, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Aziz Mukri, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Muzani, dan beserta segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muttaqin, hadirin wal hadirat, bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan rahmat dan keberkahan yang banyak untuk kita semua. Allah limpahkan, berikan keridhaannya untuk kita di dalam kehidupan kita, sehingga Allah berikan taufik yang banyak kepada kita untuk kita di dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya datang rada telat, sempat bersyukur dalam hati, alhamdulillah nggak jadi gitu. Ternyata ada khatmil Quran di sini. Ya, saya pikir tadi masuk tinggal santunan, suruh ngomong juga gitu. Ya, tapi namanya guru yang perintahin, murid sam'an wa ta'atan. Ya, jadi kalau umpama guru perintahin kita apa juga diperintahin, murid nang ikut aja. Mudah-mudahan ada keberkahannya buat kita. Hadirin, ini malam kita memperingati malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Inilah yang menjadi salah satu sebab bulan Ramadan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Salah satunya adalah karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah sebagai hudan,
petunjuk linnasi, petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga Al-Quran itu sebagai penjelas daripada petunjuk-petunjuk yang ada. Penjelas dari petunjuk yang ada ini menunjukkan kesempurnaan Al-Quran yang dengan tanpa ada celak dan cacat. Kenapa? Karena Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Makanya siapa orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah selamat hidupnya. Siapa orang yang berpaling dari Al-Quran, maka dijamin bakal sesat selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, di dalam kitab Uqudul Jain, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, beliau menuliskan dalam muqaddimahnya, annal kutubal munazzalah minas samai ilal ardi mi'atun wa arba'ah, bahwa kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke bumi, ini kitab yang Allah turunkan dari langit ke bumi, bukan kitab yang dikarang manusia, bukan, tapi kitab yang Allah turunkan dari langit ke bumi. Mi'atun wa arba'ah, jumlahnya ada 104 kitab. Total seluruhnya 104 kitab. Maka dirincikan suhufi syif, suhuf kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah syif, ada Nabi Sis. Itu jumlahnya situna 60 suhuf, 60 kitab. Ya. Wa suhufu Ibrahim, dan suhufnya Nabi Ibrahim, kitabnya Nabi Ibrahim, Allah turunkan kitab kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu salasuna, ada 30 kitab. Wa suhufu Musa, dan suhufnya kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa qabla Taurati, sebelum Allah turunkan kitab Taurat kepada beliau, asyarah, ada 10 kitab. Kita berhitung dulu. Nabi Sis 60, Nabi Ibrahim 30, Nabi Musa sebelum Taurat 10, berapa itu? 100. Maka setelah itu termasuk kitab Taurat 101, lalu kitab Injil 102, lalu kitab Zabur 103, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ini yang ke-104. Maka dikatakan dalam kitab tersebut, wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Quran, dan makna dari semua kitab yang ada itu, dari 104 kitab yang Allah turunkan dari langit ke bumi, yang jumlahnya 104 itu, maknanya semuanya majmu'atun, terkumpul, terhimpun fil Quran, di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ini Al-Quran telah mencakup dari semua kitab yang Allah turunkan dari langit ke bumi. Maka beruntung siapa orang yang baca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran dalam hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran, karena bahwasanya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai penolong li ashabih, bagi siapa yang ada Al-Quran pada dirinya. Maknanya pada dirinya adalah orang yang senantiasa dia membaca Al-Quran, dia mentadabburkan Al-Quran, dan dia mengamalkan isi Al-Quran. Beruntung orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan dikatakan wa ma'ani kullil Quran majmu'atun bil Fatihah.
dan sekalian makna Al-Quran yang terhimpun daripada 30 juz itu semua maknanya terhimpun di dalam Fatihahnya. Ya, Al-Quran seluruhnya maknanya itu terhimpun di dalam Fatihahnya. Makanya kita jangan heran kalau kita orang muslim, orang mukmin kumpul mau acara apa juga nanti ujungnya Fatihah kan gitu. Jarang tuh orang ujungnya nanti bisiri asroril baqarah gitu ya. Walaupun nggak untuk kemungkinan, tapi dengan Fatihah yang dikatakan Fatihah Ummul Kitab itu mencakup daripada semua makna Al-Quran hadirin. Makanya kita jangan heran kalau di dalam segala prosesi acara kita nanti ujungnya disuruh baca Fatihah. Karena Fatihah ini di dalamnya terkandung sekalian makna Al-Quran. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah, dan juga makna-makna daripada Fatihah itu semuanya terhimpun di dalam basmalahnya. Kan basmalah dalam Fatihah ayat bukan? Ayat berapa? Satu. Yang pertama, maka Fatihah itu semua maknanya terhimpun di dalam basmalahnya. Makanya sampai datang banyak keterangan dalam hadis bahwasanya apabila seseorang itu berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, namun dia tidak mulai sesuatu tersebut dengan basmalahnya, maka pada saat itu terputuslah keberkahannya. Ini basmalahnya saja, ya, basmalahnya saja itu bisa menghimpun sekalian Fatihah, Fatihah itu menghimpun sekalian Al-Quran, dan Al-Quran itu mencakup maknanya dari semua kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit ke bumi yang jumlahnya 104 itu hadirin. Dan yang sungguh luar biasanya lagi, wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha, dan makna dari basmalah itu majmu'atun terhimpun semuanya itu di dalam huruf ba-nya. Di dalam huruf ba dalam kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka di situ di huruf ba itu terhimpun semua kandungan daripada kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit ke bumi. Ini huruf ba-nya doang. Makanya saya pernah dapat cerita dari orang-orang dulu, itu mereka ngaji dari rumah ke rumah gurunya, ya itu cuman mempelajari huruf ba doang, nggak cukup setahun. Huruf ba-nya doang dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekarang kita belajar kitab, datang ke rumah guru, ya baru sebentaran udah setengah kitab gitu. Orang dulu untuk huruf ba-nya saja nggak cukup waktu setahun. Ternyata semuanya terhimpun dalam huruf ba-nya itu. Sekurang-kurangnya kita nggak paham makna Pak, jangan tinggalkan Bismillahirrahmanirrahim, karena ini yang dikatakan pokok yang menghimpun sekalian kitab-kitab Allah yang jumlahnya 104 kitab ini. Maka pernah ada satu cerita, ya, dikatakan dalam kitab tersebut, karena ba'dul ulama salihin asabahu maradun syadid. Pernah ada dulu di kalangan ulama-ulama salihin itu ada yang menimpa kepada mereka itu oleh satu penyakit yang berat. Ini dipunya penyakit, mungkin kalau kita bicara gula masih enteng, asam urat ya apalagi, stroke juga mungkin masih ringan. Ini ada satu penyakit yang menimpa seorang ulama, berat penyakit tersebut sampai ajazal,
Aktiba, melemahkan semua dokter-dokter yang ada. Dokter nyerahnya kata bingung ya, kalau umpama mesti disuntik mungkin tuh saking bingungnya tuh suntikan di skin kopi kali itu ya. Obatnya bingung kemana lagi nih, obatnya nggak ketemu, penyakitnya kebangetan berat. Lalu fatafakara, si ulama ini dia berpikir, hadirin, berpikir merenung beliau, maka beliau ingat tilkal ibarata, kepada ibarat tersebut. Yang mana? Yang tadi, kalau ternyata semua kitab-kitab Allah itu terhimpun di dalam basmalah. Maka sejak saat itu fawadhaba, si ulama ini dia melazimkan, melakukan, membaca basmalah bi ghairi adadin mahsurin, dengan tanpa menghitung bilangan yang terbatas, tidak terbatas, dibaca sebanyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada amaliyah bacaan wirid dari lisan yang lain melainkan basmalah. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim, banyak dibaca, habis makan baca basmalah, mau tidur, mau ngapa-ngapain baca basmalah semuanya. Ingat, karena basmalah itu adalah penghimpun sekalian kitab Allah. Maka apa yang terjadi hadirin, pada saat sang ulama ini melazimkan basmalah di dalam hidupnya, fasyafahullah, Allah Ta'ala kasih kesembuhan si ulama itu dari penyakitnya bibarakatil basmalah, dengan sebab keberkahan basmalah itu. Terbayang tidak oleh diri kita, kalau basmalah saja itu bisa menyembuhkan penyakit yang berat, bisa melewati daripada batas kemampuan dokter yang pinter-pinter dalam mendatangkan keberkahan sehingga Allah sembuhkan dari penyakitnya. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran, kita lazimkan di dalam kehidupan kita? Kalau Al-Quran kita baca secara utuh, minal awal ilal akhir, dari mula sampai ujungnya, kita tadabburkan, kita renungkan isi kandungan Al-Quran, lalu kita amalkan segala apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang akan terjadi dengan hidup kita kalau umpama tadi dalam hikayat tadi dibaca basmalah saja bisa menyembuhkan penyakit dirinya yang berat-berat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita dengan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Ya, ini karena babnya bab udah malam, saya takut kolak udah pada dingin ya, diangetin nanti pisang lembek. Asalkan kita mau amalkan Al-Quran, apalagi di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, jangan pernah kita meragukan daripada keunggulan dan keistimewaan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, jangan kita lalaikan diri kita dengan berleha-leha, dengan menyia-nyiakan umur tanpa kebaikan. Saya pernah dapat dalam satu keterangan, man qara'al Qur'ana kulla yaumin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang dia membaca Al-Quran kulla yaumin, setiap hari dia baca mi'ata ayatin, 100 ayat aja. Banyak kan 100 ayat? Hah? Yasin berapa Yasin? 83 ke 100 tinggal tambahin berapa? 17 lagi. Baca Yasin berapa menit? Ada sengaja 5 menit, kan sebentar. Artinya dia baca 100 ayat saja setiap hari, lam yuktab minal ghafilin, niscaya tidaklah dicatat orang tersebut termasuk daripada orang-orang yang lalai. Tidak dicatat sebagai lalai. Justru yang meninggalkan Al-Quran dalam hidupnya, khawatir nanti termaktub orang tersebut ke dalam catatan orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, mudah-mudahan Allah muliakan hidup kita dengan Al-Quran. Allah Ta'ala berkahi hidup kita dengan Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran itu semuanya mengatur tentang kehidupan kita, di
di mana dalam Al-Quran kita diajarkan kalau kita mau senantiasa bisa mendapatkan cinta Allah Ta'ala, maka kita diperintahkan untuk mengikut kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hidup kita hidup yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan minta pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan Islam kita, Allah Ta'ala mantapkan iman kita, Allah Ta'ala teguhkan, kokohkan ketakwaan kita. Kalaupun nanti datang ajal kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah, mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam takwa, dan mati dalam keadaan cinta yang besar kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan-urusan dan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat kita. Hadirin, tadi saya berhitung dari kiri kanan, ini insya Allah 40 orang adanya. Ya, dimana kalau berkumpul 40 orang, insya Allah di dalamnya ada satu wali yang kalau umpama dia berdoa, doanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin, saya minta didoain, minta didoain, minta didukung, minta direstuin. Kawan-kawan di rumah itu lagi bikin perluasan majelis, ya doain, mudah-mudahan Allah kasih mudah, Allah kasih lancar dalam urusan hajat kita ini semua. Ini bukan hajat saya, hajat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi